Loh, itu nanti jangan awan metro. Kamu kayak senapa kamaya Pasundan, Titi Ernest, bulan kecek. Kota Bandung indahnya, aduh kembang kembang Tanjung nu di taman, aduh urang Bandung sakahe. Kembang
dimulai, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berperan terlebih dahulu. Pertama, ada teenager yaitu Gala, Anda, dan Ijun. Silahkan. Baik, selanjutnya ada penari yaitu Asa Sabila. Selanjutnya ada daya-daya yaitu Cynthia, Zahra, Tia, dan Susi. Berikutnya ada prajurit yaitu Munajat, Andrin, Guru, Chandra, dan Hendra. Selanjutnya ada ratu yaitu Lurus. Berikutnya ada petapa yaitu Izzy. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu Bagja sebagai umat. Nah, pemeran utamanya yaitu ada Radhi sebagai Dayang Sumbi. Lalu selanjutnya ada Fahmi sebagai Sang Muria. Nah, ini dia pemeran-pemeran dari drama cerita rakyat yang berjudul Tangkuban Perahu dari kelas 12 MPS. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di daerah Parahyangan, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh Ratu Tembiring. Ia seorang ratu yang cakap dan tegas. Umurnya sudah 45 tahun, namun ia tidak mempunyai pendamping, karena dia tidak ingin menikah. Dan pada saat umurnya ke-25 tahun, Ratu Tembiring menemukan sebuah bayi cantik yang berada di sebuah taman. Bayi tersebut diberi nama Dayang Sumbi. Tepat pada umurnya ke-20, Dayang Sumbi pun punya gadis yang sangat cantik. Kecantikannya menjuruk ke seluruh penjuru kerajaan. Apakah ini sebuah karma bagiku? Ada apa itu? Kau harus segera menikah, Sumbi. Ampun ibu, Sumbi belum berminat untuk menikah. Kau harus menikah, Sumbi. Jangan jadi seperti ibu. Kaulah penerus tahta kerajaan ini. Sumbi, kalau begitu hanya ada dua pilihan bagimu. Mau menikah atau ibu asingkan di tepi hutan. Jangan kembali ke istana, kecuali ibu sendiri yang memerintahmu. Atau kau berubah pikiran dan ingin menikah. Tapi ibu, kau harus segera menentukan pilihan, wahai anak. Baiklah, Sumbi akan memilih untuk tinggal di hutan. Hah? Apa kau yakin, putriku? Memilih hidup susah di hutan dan meninggalkan ibu beserta istana ini? Sumbi yakin, Bu. Sumbi tak ingin ada pertumpahan darah hanya karena menerima salah satu pangeran. Baiklah, kalau memang itu pilihan putri, ibu akan memerintahkan beberapa prajurit untuk membangun sebuah gubuk. Prajurit, bangunkan sebuah gubuk untuk Dayang Sumbi. Baik, Ratu. Akhirnya, dengan berat hati, sang ratu mengizinkan anaknya, Dayang Sumbi, untuk mengasingkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari istana. Di sini sangat membosankan dan sepi. Untung aku membawa benang dan beberapa jarum. Akan kuisi waktu luangku dengan menenun. Siapapun yang mau mengambilkan benang itu untukku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan kujadikan suami. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang. Hah? Mengapa di sekitar sini ada anjing? Apa yang baru saja kuucapkan? Daya Sumbi,
harus menepati janjimu. Lagi pula, anjing itu memang jodohmu. Siapa itu? Setelah suara itu terdengar, tiba-tiba anjing yang mengambilkan gulungan benang itu menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Ternyata ia adalah titisan dari seorang dewa. Siapa kau sebenarnya dan dari mana asalmu? Maaf Tuan Putri, aku adalah titisan dari seorang dewa. Tuan Putri bisa memanggilku Tumang. Jadi, kau adalah titisan dewa? Benar Tuan Putri. Tapi, mengapa tadi kau berwujud anjing? Ini adalah kutukan hamba Tuan Putri. Kutukan atas kesalahan yang telah hamba lakukan di masa lalu. Baiklah Tumang, demi menepati janjiku, aku bersedia menjadi istrimu. Dayang Sumbi pun akhirnya menikah dengan Zit. Saat hanya bersama Dayang Sumbi, Tumang berubah dalam wujud manusianya. Namun, ketika ada orang lain berada di sekitarnya, ia kembali dalam wujud anjing. Waktu pun terus berlalu. Dayang Sumbi dan Tumang pun dikaruniai anak laki-laki yang tampan. Anak kita tampan sekali ya, ia sangat mirip denganmu. Iya, dia juga mirip denganmu. Nama apa yang bagus untuknya? Bagaimana kalau Sang Kuryang? Nama yang bagus. Kalau begitu, mulai sekarang kita akan memanggilnya Sang Kuryang. Tak terasa Sang Kuryang tumbuh besar dan pandai berburu. Namun, Tumang lebih memilih untuk berubah dalam wujud anjing ketika ia bersama anaknya. Nak, bawakan ibu hati rusa ya. Ibu sangat ingin sekali memakan hati rusa. Baik Bu, ayo Tumang. Tumang, kejar rusa itu. Tumang pun berlari menuju rusa itu. Namun, karena Tumang tidak mendapatkan rusa itu, akhirnya Sang Kuryang memanah rusa tersebut. Namun, anak panah mengarah pada si Tumang. Kemudian, ia menyembelih Tumang. Dasar Tumang bodoh, bukannya menyingkir malah menghalangi. Daripada aku pulang dengan tangan kosong, lebih baik kusembelih Tumang dan kuambil hatinya. Sesampainya di rumah, hati itu pun dimasak dan dimakan ibu. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi yang sedari tadi belum melihat Tumang menanyakan kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang, mana Tumang? Bu, anjing itu sudah kusembelih dan kuambil hatinya. Tadi aku menyuruh dia mengejar rusa, namun tidak juga mendapatkannya. Kemudian aku panah saja rusa itu, tapi anak panahku malah mengarah ke dia, Bu. Apa? Kau membunuh Tumang? Kenapa, Bu? Tumang itu ayah kandungmu, tega sekali kau membunuhnya. Ayah kandung? Mana mungkin ayahku adalah seekor anjing. Dia adalah titisan dewa yang dikutuk. Pergi kau dari hadapanku, dasar anak durhaka. Baik, Bu. Ia tak tahu kemana ia akan pergi. Perlahan-lahan menyusuri hutan. Tiba-tiba ia pingsan. Lalu datanglah seorang petapa yang sakti dan membangunkan. Siapa namamu anak muda? Mengapa kau tergeletak di tengah-tengah hutan? Namun, karena benturan di kepala Sang Kuryang sangat keras, ia hilang ingatan. Tenanglah anak muda, nenek adalah seorang petapa dan sekarang kita di hutan. Bisakah kau ceritakan siapa namamu anak muda dan dari mana asalmu? Sepertinya kau hilang ingatan karena benturan di kepalamu itu. Maukah kau menjadi salah satu muridku? Murid? Ya, murid. Nanti kau akan kuajarkan cara-cara bertarung. Baik, Guru. Dan sekarang, aku akan memberimu nama Jakagali. 12 tahun berlalu, Sang Kuryang telah menjadi seorang pendekar yang kuat.
Sudah saatnya kau mengamalkan ilmu yang telah kuajarkan kepada masyarakat. Baik, Guru, saya akan berpetualang untuk membantu masyarakat. Pesanku, janganlah kau berjalan ke arah selatan. Kenapa saya tidak boleh berjalan ke arah selatan, Guru? Sudahlah, turuti saja nasihatku, supaya kau tidak ditimpa nasib yang sial. Baiklah, saya akan mengingat pesan Guru. Meninggalkan petapa dan pergi membara. Seperti yang dikatakan petapa bahwa Sang Kuryang harus berjalan ke arah utara, namun ia berjalan ke arah selatan. Ia lupa dengan perkataan petapanya dan ia melihat seorang gadis lalu berkenalan. Siapa namamu, Nona? Nama saya Dayang Sumbi, Tuan. Dan siapa nama Tuan? Nama saya Jaka Gali. Bolehkah saya mengantarkan Nona pulang? Tapi saya tidak mengenal siapa Tuan. Tenang, saya ini bukan orang jahat. Baiklah Tuan. Kemudian mereka berjalan bersama. Apakah itu rumahmu? Iya Tuan, itu rumah saya. Rumah yang sangat sederhana. Kalau begitu saya mohon pamit, Nona. Hari demi hari berlalu. Setelah perkenalan itu, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang semakin dekat dan akhirnya jatuh cinta. Kemudian mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Saat Sang Kuryang hendak pergi berburu, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan ikat kepalanya. Dayang Sumbi, bisakah kau mengencangkan ikat kepalaku ini? Tentu. Aku rasa ada bekas luka ya di kepalamu. Benarkah? Benar. Bisakah kau ceritakan sebab lukamu itu? Aku tidak ingat betul apa yang terjadi pada hari itu. Namun seorang petapa membangunkanku di tengah hutan. Katanya aku pingsan setelah berjalan menyusuri hutan tak tentu arah. Tiba-tiba Dayang Sumbi teringat ketika dia memukul Sang Kuryang dengan batu beberapa tahun silam. Hah? Ada apa, Dayang Sumbi? Berapa usiamu ketika kejadian itu terjadi? Entahlah, mungkin belasan tahun. Kalau begitu, kau adalah anakku. Kau adalah anakku, Sang Kuryang. Dulu aku memukulmu dengan batu dan mengusirmu. Tidak mungkin. Aku Jaka Gali dan ibuku pastilah sudah berusia lanjut dan tidak secantik dirimu. Tapi aku itu ibumu. Aku tidak menua karena aku memakan hati tumbal, anjing yang waktu itu kau bunuh demi mendapatkan hatinya. Tidak mungkin kau ibu. Namun Sang Kuryang tidak percaya pada kata-kata ibunya. Hatinya sudah terbelenggu oleh rasa cinta dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Melihat sikap putranya itu, Dayang Sumbi semakin bingung dan ketakutan. Bagaimanapun kau harus menjadi istriku. Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Kau bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Baiklah, aku mau menikah denganmu. Tapi kau harus membuatkanku sebuah kapal yang besar untuk kita berbulan madu nanti. Baiklah, aku akan menyanggupi syarat darimu. Bukan hanya itu, tapi dengan sebuah telaga besar. Dan semua itu harus kau kerjakan dalam waktu semalam saja. Sebelum ayam berkokok, semua harus sudah selesai. Jangan khawatir, apapun permintaanmu akan kuturuti. Sang Kuryang pun segera bekerja. Cintanya pada Dayang Sumbi sangat besar, sehingga dia berusaha keras untuk menyelesaikannya. Sang Kuryang ingat bahwa ia dapat memanggil jin, kekuatan yang didapat oleh keturunan dari ayah. Wahai jin-jin yang berada di sekeliling tempat ini, tolong bantulah aku untuk menyelesaikan sebuah bendungan. Bagus, dengan begini pasti aku bisa menyelesaikannya sebelum fajar. Sebaiknya aku mulai membuat perahu. Sepertinya di dekat sungai ada pohon yang bagus.
bagaimana ini? Tampaknya Sang Kuryang sudah hampir menyelesaikan syarat yang kuberikan. Para dewa dan dewi, aku mohon tolonglah hambamu ini. Tolonglah agar pagi datang lebih cepat. Setelah Dayang Sumbi berdoa, tiba-tiba matahari mulai terlihat dan Dayang Sumbi dapat bernapas lega. Ayam berkokok saat melihat matahari terbit dan Sang Kuryang pun menyadari bahwa ia telah mati. Dayang Sumbi, kau telah menipuku. Seharusnya masih setengah jam lagi sebelum pagi datang. Maafkan saya tidak bermaksud melakukan itu. Kenapa? Padahal aku sangat mencintaimu. Tapi kenapa kau tidak mau menerimanya? Itu karena aku adalah ibumu Sang Kuryang. Aku tahu karena ada bekas luka di kening. Tidak mungkin. Pasti itu hanya alasanmu saja agar kau tidak mau menikah denganku. Kau membuatku sangat marah. Aku akan mengutukmu, Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun mengutuk Dayang Sumbi dan menendang perahu yang telah dibuat sampai tengah hutan, dan perahu itu dalam keadaan terbalik. Sejak saat itu dinamakan Tangkuban Perahu. Bendungan yang dibuat Sang Kuryang menyebabkan seluruh bukit dipenuhi air dan membentuk sebuah danau, di mana Sang Kuryang dan Dayang Sumbi menggelamkan diri dan tidak terdengar lagi kabarnya hingga kini. Itu dia pagelaran seni budaya